Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat serta adik-adik dimanapun berada. Jumpa lagi kita dalam Room Gumun, yang artinya guru mengajar untuk Nusantara. Perkenalkan, saya Sandra Dewi dari SDN 14 Pandinggahan. Akan menampingi pemateri kita. Baiklah, sebelum kita minta ibu kita untuk menampilkan materinya, baik saya sedikit sampaikan tentang biodata ibu pemateri kita, yaitu nama Suryani Tajudin SPD MET, dari SMPN 19 Palu, lahir di Manado tanggal 19 Februari 1983. Untuk menghemat waktu, marilah kita meminta kepada Ibu Suryani untuk menjelaskan materi beliau. Kepada Ibu Suryani kita persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak semua, anak-anak hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya berasal dari Kota Palu. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan garis dan sudut. Mudah-mudahan kalian semua masih ingat tentang garis dan sudut. Oke, pernahkah kalian melihat garis? Coba perhatikan contoh gambar garis berikut. Itu adalah contoh zebra cross dan contoh kabel listrik. Dan lihat juga ada gambar rel kereta api. Di situ mengisyaratkan garis-garis yang sejajar dipotong oleh garis yang lain. Ini banyak di sekitar kita ya, anak-anak sekalian. Oke, sekarang kita belajar tentang garis dan sudut. Apa itu garis? Apa itu sudut? Apa hubungan antara garis dan sudut? Garis adalah atau garis merupakan susunan titik-titik yang bisa tak hingga banyaknya yang saling bersebelahan dan berderet memanjang ke dua arah. Kedudukan dua garis. Dua garis bisa saja yang pertama sejajar apabila kedua garis tersebut berada pada satu bidang, dan apabila kedua garis tersebut diperpanjang, maka kedua garis itu tidak akan berpotongan. Lihat di gambar 1, itu adalah contoh garis yang sejajar. Jadi garis G dan garis H itu adalah garis sejajar. Yang kedua, garis berpotongan. Garis berpotongan itu apabila kedua garis memiliki sebuah titik potong atau bisa disebut sebagai titik potong persekutuan. Garis berimpit itu terjadi apabila kedua garis tersebut memiliki setidaknya dua titik potong. Sebagai contoh, jarum jam ketika menunjukkan pukul 12 pas, maka kedua jarum jam tersebut akan saling berimpit menjadi satu garis. Contoh itu adalah garis yang berpotongan itu berada di gambar 2 dan garis berimpit ada di gambar 3. Garis G dan H pada gambar 2 berpotongan di titik A. Sedangkan pada gambar 3, garis G dan H itu berimpit, jadi terlihat seperti satu garis. Yang keempat itu garis persilangan. Garis persilangan adalah garis yang tidak sejajar dan tidak pula yang tidak pada satu bidang. Itu terjadi pada gambar 4. Garis H dan garis G itu tidak terdapat pada satu bidang, sehingga dia dikatakan bersilangan. Garis tersebut tidak berpotongan dan tidak juga sejajar, tidak juga berimpit. Sudut adalah sebuah daerah yang berbentuk karena adanya dua buah garis yang titik pangkalnya saling bersekutu atau berhimpit. Bagian-bagian dari sudut itu ada namanya kaki sudut, garis sinar yang membentuk sudut tersebut. Ada titik sudut. Titik
Titik sudut itu titik pangkal atau titik potong tempat berimpitnya garis sinar. Daerah sudut, daerah atau ruang yang di antara dua kaki sudut. Di gambar terlihat bahwa itu daerah yang ditandain itu adalah daerah sudut. Jenis-jenis sudut, ada sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Sudut lancip, sudut yang memiliki besar daerah di antara 0 dan 90 derajat. Itu namanya sudut lancip. Kemudian hubungan antar garis dan sudut. Jenis-jenis sudut. Sudut itu tadi ada namanya sudut tumpul, ada namanya sudut lancip. Bagaimana hubungan antara garis-garis dan sudut itu jika dilihat dari garis yang berpotongan. Hubungan antara garis dan sudut. Sudut berpenyiku. Artinya apabila ada dua buah sudut berimpitan dan membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu akan menjadi sudut penyiku bagi sudut yang lain. Jadi kalau ada sudut A, BD dan sudut D, BC itu jumlahnya 90 derajat, maka sudut ABD itu menjadi penyiku bagi sudut DBC. Nah, kita lihat gambar bahwa sudut DBC, DAC itu menjadi penyiku dari sudut BAD. Jadi, jumlah sudut BAD dan DAC itu sama dengan 90 derajat. Sudut berpelurus. Sudut berpelurus itu terjadi apabila ada dua buah sudut yang berimpit dan saling membentuk garis sudut lurus. Sudut lurus jumlahnya itu 180 derajat. Jadi kalau ada dua sudut yang dijumlahkan hasilnya 180 derajat, maka itu katakan sudut yang saling berpelurus. Kita lihat dulu di gambar 2. Di gambar 2 itu sudut PQS dan sudut SQR itu adalah dua sudut yang saling berpelurus. Karena jumlahnya adalah 180 derajat. Selanjutnya, hubungan antara sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis yang lain. Yang pertama namanya ada sudut sehadap. Apa itu sudut sehadap? Yaitu sudut yang menghadap arah yang sama. Dua garis yang dipotong garis sejajar itu memiliki 8 sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Manakah garis yang sehadap? Sudut yang sehadap. Sudut yang sehadap itu sudut A dan sudut E, sudut B dan sudut F, sudut D dan sudut H, dan sudut C sama dengan sudut G. Itulah pasangan-pasangan sudut yang sehadap. Sudut yang sehadap itu besarnya sama. Kenapa sama? Nanti kita akan selanjutnya akan dijelaskan. Jadi sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama dengan sudut
H. Diingat ya adik-adik sekalian. Nah, sudut dalam berseberangan. Kita tahu sudut dalam adalah sudut yang berada di antara dua garis yang sejajar itu, yaitu sudut CDEF itu sudut dalam. CDEF itu sudut dalam. Yang mana yang berseberangan? Sudut dalam berseberangan yaitu sudut D dan sudut F, itu sudut dalam berseberangan. Sudut C dan sudut E. Sudut E dan sudut C itu juga berseberangan. Jadi sudut E dan C itu sudut dalam berseberangan. Bagaimana besarnya sudut dalam berseberangan? Sudut dalam berseberangan itu besarnya sama. Jadi kalau sudut D itu 60 derajat, maka sudut F juga 60 derajat. Sudut dalam sepihak. Tadi sudah ada sudut dalam berseberangan dan sepihak. Sudut dalam itu D, C, E, F. Itu sudut dalam. Nah, sekarang sudut yang sepihak. D dan E sepihak. C dan F sepihak. Bagaimana besarnya? Sudut D dan E itu besarnya 180 derajat. Karena sudut B dan C itu perpelurus, sedangkan sudut E dan C itu sama, maka sudut sudut D dan E itu adalah 180 derajat. Begitu juga sudut C dan F besarnya 180 derajat. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan adik-adik sekalian? Selanjutnya, sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak yang mana? Yaitu sudut A. Sudut luar itu sudut A, B, H, G. Sudut luar itu sudut A, B, H, G. Yang mana yang sepihak? Sudut saling bertolak belakang. Sudut saling bertolak belakang itu sudut A dan C, E dan G itu saling bertolak belakang dan besarnya sama. Sudut B dan D dan F dan Y itu saling bertolak belakang. Jadi sudut A bertolak belakang dengan sudut C, sudut E bertolak belakang sudut G itu besarnya sama. Sedangkan sudut B dan D bertolak belakang dan sudut F bertolak belakang juga dengan sudut H. Bagaimana besarnya? Sudut B, D, F, H itu besarnya sama. Selanjutnya, kita akan lihat catatan. Nah, kita akan menulis Oke, perhatikan adik-adik sekalian, saya membuat garis, yaitu sebuah garis lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi saya membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 dan 4 itu saling bertolak belakang. 5 dan 8 saling bertolak belakang. Kemudian 1 dan 4 itu besarnya sama. Jadi sudut 1, 4, 5, 8 itu besarnya sama. Begitu juga. Jadi ingat 1, 4, 5, 8 itu besarnya sama. Begitu juga 2 dengan 3. 6 dengan 5 dengan 6 dengan 7. Ya, saya buat garis lagi, saudara-saudara. 1 dengan itu adalah garis yang saling bertolak belakang.
Oke, kita lihat contoh. Lihat contoh sendiri.